Pernahkah kamu mendengar tentang logical fallacy? Sebelum ke pembahasan ada baiknya kita mengetahui apa itu logika. Logika adalah salah satu cabang dari ilmu filsafat. Filsafat dapat dikaitkan dengan kebijaksanaan, budaya intelektual, dan melek ilmu pengetahuan. Secara historis, filsafat mencakup inti dari segala ilmu pengetahuan. Filsafat mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, masuk akal atau logis, dan teratur. Namun apakah kamu pernah mendengar istilah dari logical fallacy? Logical fallacy dapat diartikan juga sebagai kesalahan dalam berlogika, atau penalaran yang membuat argumen tidak benar. Berikut ini adalah 13 jenis logical fallacy. Yang pertama adalah ad hominem. Logical fallacy ini merupakan di mana saat kedua pihak sedang melontarkan argumen, salah satu pihak akan menghindari topik utama dari pembahasan, dengan menyerang pribadi lawan yang tidak ada hubungannya dengan pembahasan yang sedang berlangsung. Contoh, saya mengerti kamu berpikir saya X, Y, dan Z, tapi itu tidak ada hubungannya dengan apa yang sebenarnya kita diskusikan di sini. Maka, saya tidak akan menghiburmu, karena kamu X, Y, dan Z. Selanjutnya yang kedua adalah hasty generalization. Logical fallacy hasty generalization ini bisa terjadi bila ada pihak yang tidak mempunyai cukup data ketika berdebat. Mereka akan memberi argumen sesuai data yang dimiliki, sehingga cenderung OOT atau keluar dari topik utamanya. Yang ketiga circular argument. Logical fallacy yang satu ini, akan membawa kamu dalam proses adu argumen yang berputar-putar, dan tidak ada habisnya. Contoh, seseorang menganggap kalau kuliah itu sia-sia, kalau ujung-ujungnya bakal jadi pengangguran. Argumen ini dilontarkannya berdasarkan fakta bahwa ada banyak lulusan kuliah yang menganggur. Lalu yang keempat adalah strawman. Logical fallacy strawman, ini akan memberikan tanggapan yang keluar dari konteks. Meskipun tidak menyerang pihak lain, kesesatan dalam berpikir ini akan mengalihkan topik pembahasan agar tidak terjebak dalam situasi yang membuat mereka terpojok. Penting bagi kita untuk fokus selama percakapan berlangsung. Lalu yang kelima adalah burden of proof. Ada suatu keadaan di mana pihak pertama, yang telah mengeluarkan argumen menantang kepada pihak kedua, untuk memberikan bukti kalau argumennya itu tidak benar. Hal ini kerap terjadi karena argumennya tidak berdasarkan data, dan minim pengetahuan. Selanjutnya yang keenam begging the question. Logical fallacy ini, adalah kesalahan yang terjadi saat seseorang menggunakan pola pikir melingkar, di dalam argumennya. Jadi, ketika seseorang mengungkapkan argumen, terdengar seakan-akan tidak jelas, atau ambigu, antara pernyataan atau pertanyaan, yang pada akhirnya, justru membuat para pendengar merasa kebingungan. Lalu yang ketujuh false dilemma. Logical fallacy ini, misalnya seseorang melontarkan argumen dengan memberikan hanya dua pilihan. Contoh, kamu itu orang yang tak punya pendirian kalau cuma bisa mengikuti pendapat orang lain. Lalu yang kedelapan appeal to nature. Jenis logical fallacy ini, membuat orang berpendapat kalau semua hal yang dialami adalah baik, benar, dan tidak terbantahkan. Contoh, banyak orang yang berinvestasi saham X, maka, X adalah jenis investasi yang paling tepat. Selanjutnya yang kesembilan slippery slope. Dalam kesesatan berpikir ini, seseorang memiliki kecenderungan berasumsi sebab akibat yang salah. Padahal, tidak ada penalaran yang masuk akal antara keduanya. Contoh, kalau kamu memberikan makanan gratis untuk satu orang, maka kamu perlu memberikan perlakuan serupa untuk semua orang. Selanjutnya yang ke-10 adalah anekdotal. Dalam hal ini orang yang menggunakan pengalaman pribadi ataupun contoh tertentu, yang secara subjektif, untuk dijadikan sebagai argumen yang berkaitan dengan kebanyakan orang. Contoh, ada pemilik makanan brand A, mengatakan kalau makanannya bakal laris di beberapa negara, satu di antaranya merupakan negara tersehat di dunia. Setelah itu, ia mengklaim kalau makanannya itu bisa bikin sehat. Padahal, itu kan hanya survei dari beberapa negara saja. Selanjutnya yang ke-11 to quoque. Logical fallacy ini cenderung menghindari sebuah kritikan. Ia justru membalas kritikan dari orang lain dengan kritikan juga. Contoh, kamu sedang diskusi dengan teman di dalam ruangan. Lalu kamu mengkritik teman kamu untuk berbuat kebaikan dan lain-lain. Bukannya dia memperbaiki diri, justru malah teman kamu mengkritik balik dan berkata, perbaiki diri kamu baru orang lain.
Selanjutnya yang ke-12 adalah genetik. Dalam kasus ini di mana seseorang cenderung menganggap bahwa suatu argumen itu tidak benar, atau tidak bisa dipercaya hanya karena datang dari siapa yang berbicara atau entah dari mana datangnya. Kesalahan ini dimulai dengan cara memanfaatkan persepsi negatif tentang subjek asal berita tersebut, sehingga membuat argumen menjadi terlihat buruk. Kemudian yang terakhir adalah special pleading. Jenis logical fallacy yang ini cenderung membela dirinya sendiri. Ia mencoba dan berusaha meyakinkan kepada para pendengarnya untuk membuat pembelaan diri dan beranggapan kalau argumennya itu benar. Dalam istilah lain, orang tersebut tidak mau atau enggan disebut sebagai orang bodoh. Demikian pembahasan mengenai logical fallacy, semoga bermanfaat.